Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman petani desa Lampung. Pada sore hari ini kita mendatangi lagi ya pertumbuhan semangka yang kemarin-kemarin sudah kami liput, yaitu yang menggunakan kupu tarung. Itu cuma satu paret ini ya, itu bukan kupu tarung. Dan yang ke atas itu dibuat gulutan yang biasa. Dan untuk semangka ini itu sudah pemolesan yang ke-5 hari ya. Dan ini yang kupu tarung ini itu diranting teman-teman semua ya, karena untuk satu pokok ini terlalu untuk sulur-sulurnya ya, ini dipangkas ya di sini, karena dibuat semua sulur itu satu arah. Jadi beda kalau kita buat gulutan yang biasa itu ya, itu dibuat dua arah ya. Jadi memang terlalu rapat itu di ranting yang seperti ini ya. Jadi ngerantingnya itu tidak semua ya, contohnya ini masih dibiarin ya, ini cuman ya kalau bahasa Jawa itu ya ngelongi ranting-rantingnya ya, ranting-ranting yang terlalu rapat itu di sebagian dibuang ya, di ranting. Ini untuk pertumbuhan semangka yang pembekasan seperti ini. Jadi bagaimana kata beliau kemarin ya, ini orangnya belum datang ya, jadi mungkin untuk sore hari ini itu tidak ke sawah ya, atau ke ladang, karena memang sudah sore belum datang. Jadi menurut beliau, tanam semangka biar sukses itu ya teman-teman semua, itu kita harus tahu apa sih yang diperlukan sama tanaman semangka ya. Ini tadi pagi kayaknya pendiselan ya, ini tadi pagi, jadi gulutan ini masih basah ya. Ya ini mungkin tadi pagi pemolesan sama pendiselan, kemungkinan ya, habis pemolesan langsung didisel ya. Jadi kata beliau, cara menanam semangka itu biar bagus dan bisa sukses itu kita harus tahu ya. Jadi maksudnya itu kita harus tahu, oh semangka ini minta di pengelapan air, semangka ini minta dipupuk ya, itu harus kita tahu. Apalagi semangka untuk pertumbuhan sekarang itu banyak yang terkena keriting teman-teman ya. Jadi semangka ini kalau ngomong keriting tetap terkena keriting teman-teman ya. Tapi untuk sulur itu terus berjalan. Jadi kata beliau, semangka itu setiap hari harus kita cek ya, karena untuk pertumbuhan semangka itu ya 1 atau 2 hari itu sudah terlihat berubah ya, berubah daun di pangkal batang, dan berubahnya itu untuk pertumbuhan semangka. Karena kalau kita sampai terlambat ya, apalagi pengelapan air, karena di musim sekarang itu sangat sulit ya untuk cuaca, kadang panasnya yang luar biasa, terkadang gerimis atau mendung. Dan untuk teman-teman, kalau semangka pentil yang sebesar masih pemolesan yang ke-4 atau 5 hari ya, kalau masih segini itu jangan pemupukan dulu, minimal kita harus tahu ya, nanti kalau pentil yang masih segini kita pupuk, itu nanti bisa mengakibatkan gagal pada calon buahnya ya itu. Terus untuk pemolesan kita harus ya tahu untuk penyepraiannya
ya, itu memakai kutu-kutuan, tetap memakai nih ya. Ini keriting teman-teman semua. Tapi untuk daun di pangkal batang sampai pucuk itu tidak berubah sama sekali ya. Ini kelebihan kalau kita telaten sama pertumbuhan semangka. Jadi kita harus tahu ya teman-teman semua ya. Jadi harus tahu, oh ini semangka, pertumbuhan semangka itu harus segera dipupuk ya, harus segera dispray. Itu harus kita memahaminya, dan itu kata beliau ya. Dan masih banyak teman-teman kita ya, kenapa buah semangka yang sebesar ini kok masih benjol ya, sebesar telur banyak yang benjol. Itu yang pasti semangka kita itu terkena penyakit keriting ya teman-teman ya. Kalau semangka kita itu normal ya, itu sudah dipastikan tidak akan meleot ya, atau benjol dengan calon buahnya. Jadi kalau semangka yang terkena penyakit keriting ya, yang seperti ini nih, ini contohnya, ini daun ini mengkerung semua teman-teman ya. Jadi tetap berjalan dia ini sampai ke sini. Jadi untuk penyepraian kutu-kutuan itu tidak aneh-aneh ya di tempat kami, itu cuman memakai demolish ya teman-teman. Yang penting untuk pertumbuhan semangka kalau terkena keriting, untuk daun itu jangan sampai ya itu berubah menguning teman-teman, usahakan. Jadi bagaimana caranya, kita itu harus pengaturan sama pengelepan air ya, terutama itu dengan pemupukan. Nih, untuk bibit Madrid bulat ya. Jadi untuk semangka ini semakin ke atas ya, pertumbuhan gulutan yang biasa sama yang dibikin kupu tarung itu, untuk pertumbuhan memang kalau dilihat dari batangnya teman-teman itu besar-besar yang gulutan biasa ya, besar-besar sama gulutan yang biasa. Bahkan untuk calon buahnya itu sudah terlihat besar yang gulutan biasa nih ya. Ini keriting teman-teman semua ya, nih parah. Tapi daun tuh lihat teman-teman semua ya, tidak ada yang menguning satupun ya. Jadi memang harus paham ya, kita semua sebagai petani semangka itu harus kita menggunakan pupuknya, terus kita harus pemupukan. Nih ini keriting ini teman-teman, jebuk ya. Nih. Dan buahnya walaupun terkena penyakit terutama keriting itu masih terlihat bagus-bagus ya. Nih coba kita ke atas, untuk pertumbuhannya semakin rapat teman-teman ya. Ini sudah gulutan yang biasa ya, sudah terlihat rapat. Dan buah ya wajar, masih pembahasan yang kelima hari, itu masih ada yang kecil karena masih sedang proses pemolesan ya. Jadi memang harus tahu kita. Jadi untuk semangka yang waktunya pemupukan, kita itu harus paham ya teman-teman semua ya. Nah nanti kalau sudah minimal 70% banyak yang segini, itu baru pemupukan kocor ya. Untuk pemupukan kocornya setelah pembuahan ada buahnya seperti ini ya, beliau itu tidak menggunakan Ponska teman-teman ya, cuman menggunakan Pak Tani ya, blower, KNO sama Mutiara kalau kita masih ada Mutiara ya. Jadi sudah tidak menggunakan pupuk Ponska. Kalau masih dengan pertumbuhan kemungkinan itu masih menggunakan pupuk Ponska ya. Jadi demikian ya, tanam semangka itu kita bisa sukses, bisa bagus, memang kita harus paham ya
memahami tanaman semangka itu minta dipupuk apa minta penyepraian itu harus kita pahami ya. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan pada sore hari ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.